Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, perhatikan sekarang kita coba belajar terkait NAT, tapi yang kalau tadi kan di video pertama tadi kan belajar NAT yang SRC NAT. Ya, ini kan endingnya kan. Tadi SRC NAT kan menurut penjelasan saya kan ada 4 action yang bisa kita pakai. Cuman mohon maaf di video yang tadi, di penjelasan yang awal tadi kan saya jelaskan untuk hari ini kan sementara masih 2 ya. Jadi yang pertama adalah mask query, yang kedua adalah SRC NAT actionnya. Untuk yang net map sama yang sim ya insya Allah minggu depan lah ya. Selanjutnya kita bahas rule yang kedua, chain yang kedua, yaitu DST NAT. Kalau yang SRC NAT itu intinya gimana caranya klien bisa terkoneksi ke internet melalui router kita. Sedangkan kalau DST NAT gimana caranya perangkat baik itu server atau komputer biasa atau akses point bisa diakses melalui internet tapi melalui router kita. Kalau yang SSC NAT tadi kan gimana caranya klien atau perangkat yang ada di belakang router kita, yang ada di LAN itu bisa mengakses internet. Ya. Itu yang SSC NAT. Kalau yang DSC NAT itu kebalikannya. Gimana caranya perangkat yang ada di klien kita, di LAN kita, di jaringan kita lokal, itu bisa diakses dari internet. Kalau yang tadi kan klien ngakses internet nih. Sekarang dibalik, gimana caranya perangkatnya kita itu yang ada di belakang router kita itu bisa diakses tapi dari internet. Melalui IP-nya Ether 1 kita. Melalui IP-nya Ether 1 kita. Berarti nanti kalau endingnya nanti di tugas hari ini, kalau misalkan nanti udah selesai, Pak saya udah selesai, maka yang saya tanya adalah berapa IP-nya Ether 1 sampean. Misalkan Anda bilang IP saya adalah 10.10.13.254 misalkan. Maka ketika saya buka browser, buka Chrome, saya ketik 10.10 nomor raknya berapa 13.254 misalkan. Maka yang muncul adalah web server komputer sampean, web server Linux sampean. Itu. Berarti saya kalau mengakses server sampean itu bukan IP-nya server sampean tapi IP-nya Ether 1 sampean. Ether 1 sampean yang ada di router sampean itu seolah-olah dia itu sebagai IP publiknya. Gitu ya. Berarti di sini yang kita butuhkan selain router mikrotik, kita juga butuh fiber optik. Kita butuh VirtualBox sama Linux-nya. Ini sudah ada VirtualBox-nya, saya menggunakan Linux Debian versi 12. Kode NIM-nya adalah Bookworm. Anda nanti silakan Anda impor ya. Kalau sudah ada, Anda bisa untuk saat ini Anda bisa menggunakan punyanya kakak sampean, tinggal ganti namanya aja, terus diinstal web server. Berarti yang dikerjakan hari ini adalah Anda cukup menginstal Apache 2. Anda cukup menginstal web server untuk hari ini aja. Pak, besok ketika ujian apakah cuma web server? Ya enggak. Kan kita belajarnya bertahap. Ya, hari ini cuma satu aja, web server. Berarti nanti manggilnya ya pakai IP. Nggak bisa pakai misalkan ihya.com, nggak bisa. Soalnya kan belum ada DNS servernya. Gitu. Terus nanti webnya yang default, yang gambarnya it's work itu biasanya ya. Itu diganti. Tampilan defaultnya itu nanti dari apa aja diganti. Diganti sudah saya sediakan. Di komputer Anda sudah ada di local disk D. Kalau mau minta lagi silahkan. Itu ada folder namanya CV. Gitu. CV itu kurikulum vitae. Gitu. Ini di sini sudah ada, Anda nggak usah bingung terkait webnya. Pak, saya nggak bisa pemrograman web, saya nggak begitu mahir pemrograman web, saya nggak bisa membuat website, nggak masalah. Yang penting di sini Anda belajar gimana caranya satu, server sampean bisa diakses dari jaringan luar. Jadi nanti nyobanya server saya bisa Anda akses dari komputer sampean menggunakan IP-nya Ether 1 saya. Yang kedua, belajar gimana cara mengupload halaman web ke web server lokal sampean. Beda, soalnya kalau di kelas 3, ASJ yang kelas 3 yang di kelas itu online. Infinity Free ya, online. Tapi yang ini itu offline aja dulu. Berarti halaman webnya ini nanti pilih salah satu terserah Anda lah. Anda upload di Linux sampean. Nguploadnya pakai apa, Pak? Terserah Anda. Boleh pakai FileZilla, boleh pakai WinSCP, boleh pakai Putty dan lain sebagainya, terserah. Itu ya. Ini saya kasih contoh, beda dengan saya nggak apa-apa. Yang penting endingnya sama. Prosesnya beda nggak apa-apa. Ini ada contoh beberapa hal ya. Ini ada Laura misalkan. Ini yang diakses sama web server Anda itu adalah index.html. Makanya nanti filenya ya jangan dirubah ini ya.
yang dirubah hanya isinya aja. Contoh ya, ini kan Laura Thompson, tak ganti misalkan Aprilia gitu aja ya. Nggak harus ini. Selama dia itu bukan gambar, bisa diedit. Ya, kita coba lah ya. Ini misalkan Laura. Kita cari di halaman webnya ini. Indeks ini klik kanan. Edit. Ngeditnya boleh pakai Notepad biasa, boleh. Notepad yang punyanya Windows itu boleh. Boleh pakai Notepad++, boleh. Pakai VS Code, boleh. Terserah Anda. Diedit dulu ya. Diedit. Tolong Anda kasih nama Anda. Ya. Tadi kan namanya Laura ya. Laura. Kita cari tulisan Laura di sini. Cara yang paling cepat itu pakai find. Ctrl F. Ya, Ctrl F. Kita cari Laura. Nah, di sini ada Laura. Copyright. Ya, tulisan-tulisan Laura kita gantilah. Kita pakai gini aja lah. Ctrl H. Tulisan Laura nanti diganti menjadi SMK YPM 1 Taman. Ya. Berarti ada tulisan Laura kita ganti menjadi SMK YPM 1 Taman. Contoh nanti SMK YPM 1 Taman Anda ganti nama Anda masing-masing. Ya. Kita klik ganti semua. Klik ganti semua. Tutup. Kita simpan. File save. Simpan. Atau gambar disket ini. Save. Kalau sudah di save, sekarang kita coba. Klik kanan reload atau muat ulang. Atau di refresh. Nah, kita lihat sekarang. Udah berubah. SMK YPM 1 Taman. Thompson-nya kita hapus misalkan. Ya udah masuk lagi ke Notepad. Ctrl H. Yang Thompson kita hancurkan gini. Berarti nggak ada lah. Kita hapus lah Thompson-nya. Ganti semua. Udah, kalau sudah Thompson-nya bener nggak nulisnya saya sebentar. Thompson benar. Thompson benar ya. Sini ya. Ganti semua. Udah ya. Tutup, kita simpan. Kita refresh. Kalau dia bukan gambar seharusnya mau. Dalam? Apa Mbak? Untuk menyimpannya Ctrl S atau gambar disket diklik atau pakai menu berkas simpan atau file save gitu. Ngeditnya nggak harus pakai Notepad++. Ya, ini saya pakai Notepad++. Ini kalau dibuka versi HP ya tampilannya kayak HP. Fitur pengembang atau Ctrl Shift I. Yeah. Nah, ini kalau dibuka seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Nah, seperti inilah ya. Ini ada pilihannya ya, ukurannya ada pilihannya nih, Samsung apa-apa, iPad. Nah, gini. Dan seterusnya lah ya. Jadi saya tutup lagi. Saya refresh. Nah, oke. Ini nanti Anda ganti cuman atasnya aja nggak apa-apa ya. Misalkan nama sampean siapa gitu aja ya. Nah, ini nanti gimana caranya web ini bisa diakses melalui komputer klien semua. Berarti kalau Anda nanti bilang, "Pak, saya sudah selesai." Saya akan tanya, "Mbak, Mas, berapa IP-nya Ether 1 sampean?" "Sekian, Pak." Ya udah tak ketik pakai tab saya. Tak ketik, kalau muncul webnya ini ya udah selesai. Ya. Di komputer Anda di lokal distri sudah ada kok. Template-nya sudah ada. Tinggal Anda edit gitu aja ya. Oke. Sekarang kita jalankan Linux-nya dulu. Ini Linux-nya ini pastikan LAN-nya, lokal jaringannya atau alamat jaringannya di sini. Tipe jaringannya adapter terbridge ya. Saya klik. Pilih yang ini. Sebentar, masih loading ini ya. Sebentar. Pastikan pilih yang adapter terbridge ya. Jangan pilih yang lain ya. Host only, NAT, jangan. Pilih yang adapter terbridge ini ya. Anda bridge dengan apa? Dengan LAN card Anda. Gitu ya. Nanti otomatis Linux-nya Pak. Linux-nya nanti dapat IP dari router Anda. Ya. Linux-nya otomatis dapat IP dari router Anda, Linux-nya. Ya. Tingkat lanjut, izinkan semua. Izinkan semua. Klik OK. Oke, beres ya. Kalau sudah dijalankan, ingat ya, LAN card-nya ini Anda setting adapter terbridge ya. Terus izinkan semua ya, ini adapter terbridge. Kalau sudah dijalankan, pastikan Linux-nya 1 dapat IP otomatis dari router Anda. Yang kedua, pastikan Linux Anda nanti connect internet ya.
Yang ketiga, nanti videonya dilihat lagi. Pastikan Linux Anda sudah diupdate repositorinya. Gitu. Cara melihat repositorinya gampang. Anda buka internet, ketik aja di Google nanti repo Debian berapa sampean. Berhubung saya menggunakan Debian 12, maka diketik repo spasi Debian spasi 12. Pak, saya menggunakan Debian 10, Pak. Ya udah diketik repo spasi Debian spasi 10. Yeah. Terus Anda pilih salah satu webnya, ini terserah Anda yang mana, terserah Anda. Contoh, saya pilih yang paling atas lah ya. Klik. Nanti Anda akan diarahkan ke halaman web yang jelaskan terkait repositori. Pilih yang paling dekat dengan daerah Anda. Kita kan ada di Sidoarjo. Yang paling dekat adalah Surabaya. Cari yang server Surabaya supaya nanti update-nya lebih cepat daripada cari yang di luar Surabaya, gitu ya. Kalau saya pakai yang Kartolo, yang ini. Servernya data utama Surabaya, namanya domainnya namanya kartolo.sby. SBY itu Surabaya ya, datautama.net.id. Pak, saya boleh pakai yang lain, Pak. Punyanya kampus PENS boleh. Pakai yang ini UGM juga boleh. Cuma saya sarankan cari lokasi server yang terdekat sama kita. Supaya ngupdate-nya nggak lama-lama, ya lebih cepat lah daripada yang jauh gitu kan. Kalau udah muncul seperti ini, Anda login dulu ya. Passwordnya dimasukkan. Kalau di komputer sampean username-nya, kalau di Linux ya, kalau Linux username-nya root, passwordnya 1. Ingat-ingat. Berarti di Linux tadi yang dipastikan ada berapa dari Linux-nya? Di Linux tadi, tak tulis lah ya, Linux. Pastikan di Linux Anda itu 1. Ada IP address-nya. Iya, gitu. Nanti kalau bingung panggil saya lah ya. Yang kedua, pastikan Linux Anda itu dapat terkoneksi ke internet. Yang ketiga, pastikan Linux Anda itu sudah diedit repositorinya. Edit dan update sekalian lah. Repositorinya. Ya. Kalau udah, yang keempat install web server. Web server yang terkenal itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah Apache 2 itu. Yang kedua adalah Nginx. Anda bilang yang tulisannya ngik gitu ya. Bacanya Nginx. Yang ketiga punyanya Microsoft namanya IIS. Ya, cuma kita nggak pakai yang punyanya Microsoft ya, IIS bukan. Yang kita pakai, Anda pilih salah satu ya. Pak, saya dulu di kelas 2 diajari pakai Apache, Pak. Monggo. Anda pakai Apache juga nggak apa-apa. Saya pakai yang Nginx, Pak. Silakan. Pilih salah satu. Apache boleh, Nginx boleh. Pilih salah satu. Kalau sudah habis install, ya di config ya. Dikonfigurasi plus pengujiannya ya. Pengujian web server. Dari mana ujinya, Pak? Ya dari server dulu baru dari klien, gitu ya. Lanjut. Sekarang ini sudah masuk sini saya kan ya. Saya masuk ke terminalnya, command prompt-nya dia bilangnya, ke konsolnya. Saya masuk ke activities, saya ketik di sini terminal. Terus saya klik yang terminal, gitu ya. Dia lagi mencari, gitu ya. Ini klik terminal. Oke, saya pakai yang desktop ini, ada menu-menunya supaya tampil di sampean. Kalau saya pakai yang hitam putih nanti nggak kelihatan di sampean. Ini saya besarin. Kalau pakai desktop besarinya Ctrl Shift Plus gini, besarin tampilannya, zoom in ya. Ini kan dolar ya. Saran saya tolong diingat-ingat, kalau Anda ingin bisa ngedit IP-nya, bisa ngedit ke web servernya, jangan di user biasa, tapi di super user. Cara masuknya gini. Su itu super user ya. Enter, passwordnya dimasukkan. Kalau di sini di klien ini ya root passwordnya 1. Sini sama, su passwordnya 1. Enter. Passwordnya memang nggak kelihatan ya. Itu bukan keyboardnya rusak, bukan, memang nggak kelihatan. Kalau sudah di sini kita install web servernya ya. Berhubung ini bekasnya yang 3K3 kemarin, ya udah terinstall ini. Cara installnya gini. apt itu aptitude ya. apt spasi install spasi -y spasi apache 2. Apache, Pak. Apache. Ini scriptnya ya, perintahnya ya. Kalau Anda mau install ini.
Pak, cara install yang lain ada nggak? Ada, terserah sampean mencari nanti ya. Nggak harus sama dengan saya. Yang penting endingnya web server Anda bisa saya akses, ya. Enter. Kalau udah diinstal munculnya seperti ini. Ini udah diinstal kemarin 3 gitu ya. Nanti kalau kemarin install ada trouble, bilang saya bantulah ya. Yang penting ada latihan terus. Kalau sudah, saya kembalikan ke defaultnya dulu ya. Defaultnya seperti ini sebentar. Saya di dulu supaya Anda tahu asli apa sih ya. Ini Naufal yang ambil flash disk tadi pagi. Saya kasih tahu dulu ya, bentar. Aslinya seperti ini aslinya. Cara nginstal, cara ngedit, cara ngerestart, cara ngecek itu beda-beda. Perintahnya macam-macam. Sampai nggak sama dengan saya nggak apa-apa ya. Kalau saya terbiasa pakai apt install, terus biasanya pakai ini. Ada juga siswa yang biasanya ngerestartnya pakai sistem CTL spasi ya, terserah Anda lah. Yang penting di restart. Ini apa aja ini saya restart 2. Jangan lupa dikasih 2. Anda kalau nginstal, kalau ngerestart, pastikan nggak error ya. Kadang-kadang merah, violet, warning, jangan sampai. Ini kan oke ya, nggak ada errornya, nggak ada tulisan merah lah. Kalau sudah sekarang tampilannya diakses dari klien. Pastikan tahu IP-nya dulu ya, IP A gitu aja. IP saya adalah ini Mas Mbak. 192 192.168.70.19. Siapa yang ngasih IP Pak? Router saya. Router ini yang ngasih IP ya. Berarti tolong diingat IP-nya nanti yang server dibuat statis, tapi nggak hari ini ya. Ke depan, nggak hari ini. Hari ini kita buat dinamis dulu. IP-nya server itu statis bukan dinamis ya. Khusus untuk hari ini kita buat dinamis dulu aja. Minggu depan kalau ketemu lagi kita setting menjadi statik kalau server. Oke, 7019 ya. Kita akses dari klien sekarang, Mas. Sebelum diakses dari web browser ini, pastikan di ping replay. Pak, nggak bisa, Pak. Saya buka dari Google Chrome, dari Mozilla Firefox, dari UC browser, sama nggak bisa diakses. Nggak muncul halaman webnya. Sama udah pastikan, udah dites ya? Connect apa enggak? Lah itu Pak saya nggak tahu. Dicek dulu, ping dulu. Saran saya, sebelum Anda coba pakai web browser, pingin dulu. Bisa nggak Linux diping dari klien? Atau gini, bisa nggak klien ngeping Linux, ngeping server, server ngeping klien? Pastikan server ngeping klien bisa, klien ngeping server bisa. Kalau dua-duanya udah bisa, udah komunikasi, udah beres, ya udah dicoba pakai web browser ya. Contoh, ping, ini ngeping dari klien, ngeping server. 192, ini tiap siswa beda-beda IP-nya. Sesuaikan aja lah. Titik 70, titik berapa tadi? 19 ya. 19 ya. Sesuaikan lah. 19. Wajib replay. Kalau nggak replay, berarti nggak connect. Ya dicek dulu apanya gitu ya. Nah kalau udah replay, silakan Anda buka browser. Terserah sampean pakai UC browser, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer, terserah sampean. Di address barnya, ketik IP-nya Linux Anda. Kalau ngeceknya dari komputer sendiri loh ya. 192.168.70.19. Tambahin slash belakangnya, slash enter. Kalau benar munculnya seperti ini. Ini defaultnya loh ya. Defaultnya. Nah sekarang, bentar, ada pertanyaan nggak ini? Nah beres ya. Sekarang tugas Anda adalah gimana cara ganti ini. Nanti soalnya kalau ujian di paket 3, paket 4 kan ada Linux-nya. Lah Anda juru ganti halaman webnya. Lah halaman webnya udah disediakan, Anda nggak usah buat. Tinggal Anda belajar gimana cara menguploadnya, cara naruhnya gimana. Caranya gampang. Contoh, saya menggunakan WinSCP. WinSCP. Program WinSCP. Anda pakai yang lain juga nggak apa-apa. Putih nggak apa-apa, FileZilla nggak apa-apa. Di sini saya ketik, gitu ya. Saya ketik di sini new site. Ketik ini tetap ya SFTP, portnya 2002 kan SSH. Tapi pastikan di Linux Anda sudah diinstal SSH server. Tugas kelas 2, remote server. Pastikan di komputer Anda, di Linux sampean maksud saya, sudah diinstal SSH. Cara installnya gimana Pak? Saya bereskan dulu pakai berita clear. apt tetap, template-nya sama, apt spasi install min-y spasi, nama programnya apa? Pak, tadi kan udah nginstal apac 2, oke. Terus butuh apa lagi? SSH, Pak. SSH itu kalau di Linux nama programnya, nama paketnya open
SSH min server. Ingat Linux itu punya sifat case sensitif, besar kecil pengaruhnya, gede nek cilik cilik, nek koma nek kalau koma kalau tambah koma kalau tambah tambahi. Enter. Cirinya udah diinstal seperti ini. Beres ya. Oke. Kalau udah diinstal, jangan lupa di setting. Nano pelajaran kelas 2, ASJ kelas 2, remote server. Anda lihat lagi catatan Anda. Makanya dulu silakan ditulis Mas, nah itu saya tangani. Tujuannya ya ini, kelas 3 itu dibuka meneh. Nek catatan ini misalkan lengkap sesuai dengan apa yang dikerjakan, enak. Nek catatan yang dari untuk konconi, anggap penting nulis seperti itu tanda tangan lah. Ya nanti dibuka bingung meneh pean. Ikhlas tulisanku maksudnya opo biyen ya ngono. Nano spasi /etc sshd underscore config. Kita setting dulu. Satu yang kita setting adalah pastikan root bisa mengakses. Nyatinya di mana Pak di sini? Ini ada authentication ya. Di bawah ini kan ada permit root login. Ini aslinya nggak ada. Harus diketik, ditulis sendiri. Yang hitam itu Mas, permit root login. P besar, R besar, L besar. Kalau Anda nggak sesuai dengan ini, nggak mau. Linux itu cerewet ya. Spasi yes. Tekan F2 untuk nyimpen. F2 yes. Terus jangan lupa, habis nyeting itu jangan lupa di restart. Diinstal dulu, udah tak install Pak. Di config, di setting, sudah tak install. Udah disimpan, sudah di restart. Sudah Pak. Ya, keempat-empatnya ini, nginstal, nyeting, nyimpen, ngerestart. Semuanya wajib lancar. Kalau ada yang trouble, violet, warning, error, abang tulisannya, segera dibenerin. Kena apa itu? Cari solusinya. Kalau nggak bisa, tanya gurunya. Kalau sudah seperti ini, kita restart. /etc ini.d ssh spasi restart. Enter. Pastikan nggak ada yang error. Kalau sudah, sekarang kita remote. IP-nya Linux sampai berapa? Contoh ini Linux saya. 192.168.70.19. Username-nya root, huruf kecil semua, password-nya 1. Kalau mau disimpan silahkan. Kalau nggak disimpan juga nggak apa-apa. Login. Udah, kalau muncul seperti ini, ya insya Allah benar lah. Bisa login lah gampangan itu. Yes, muncul seperti ini. Yang tampilan sebelah kiri ini, yang ini, itu tampilan komputer saya. Folder komputer saya. Yang sebelah kanan, itu folder Linux sampean. Pak, katanya tadi mau mengupload, Pak. Ya wis. Sekarang kita upload. Laura, perhatikan. Laura itu ada di F, data F, buku, CV, Laura. Ya, data F, buku, CV, Laura. Kalau Anda sesuaikan di local disk D, ya local disk D. Udah, di gini aja. Ini diklik yang F, ini kan F. Ya. Saya naik ke atas, yang Laura. Yang Laura, ini kan Laura. Nanti tinggal di drag and drop. Diklik, di drag and drop, di-upload, diunggah. Caranya di sini sesuaikan dulu. Kalau Anda menggunakan web server Apache, itu lokasinya ada di var www.html, pelajaran kelas 2 web server. /var/www/html. Dicari di sini Mas Mbak. Ini video yang kedua, part 2 ini ya. Nanti saya upload juga. /var www, ingat video ini kalau hanya lihat aja, nggak dipraktekkan, ya sama aja nggak bisa. var www.html. Ini bekas saya Naufal kemarin. Ini di drag and drop. Pak, di drag and drop apakah file aslinya nggak hilang? Enggak. Drag and drop itu sama dengan di copy. Ini diklik Mas, diklik. Drag and drop sini. Beres. Apakah harus Laura Pak? Terserah sampean. Di sini kan banyak pilihan. Pilih yang menurut Anda bagus yang mana gitu aja lah. Dah. Laura diganti, misalkan namanya Putri gitu aja lah. April, sorry ke Putri. April kecil aja ya. April. Udah gini aja lah Mas. Ya. Kalau sudah seperti ini kan lokasinya di var www.html. Ya udah, di Linux-nya ini kita ganti sekarang. Kita cek dulu lah. cd spasi /var www.html. Enter. Ada nggak di situ folder namanya April? ls spasi min l. Ada nggak? Ada. Nah sekarang gimana caranya halaman web ini nanti kalau ini saya refresh, klik kanan muat ulang, munculnya itu tadi Laura XML 1 tambah tadi loh. Gampang. Caranya gimana? Saya bilang gampang-gampang. Saya mau sugesti sampean supaya gampang-gampang. Kalau udah terbiasa gampang. Ini caranya gini, perhatikan. Nano, jangan nano dulu lah. cd spasi /etc Apache 2 site available.
Anda kalau ngetik jangan terlalu lengkap ya, tekan tab, nanti lengkap sendiri. Contoh, saya ketik gini, Apache 2, site, SI, tekan tab, 2 huruf atau 3 huruf lah, tekan tab, nanti lengkap sendiri. A, tekan tab, nanti lengkap sendiri. A, file, A, play, A, blue, A, langsung aja pakai tab. Terus di sini ada enter. Di dalam directory ini, kalau di Linux sebutannya directory, kalau di Windows sebutannya folder. Di dalam directory ini itu ada 2 makhluk. Melihatnya gimana Pak Ihya? ls spasi min l, huruf kecil semua, ls spasi min l. Yang pertama adalah 000 min default sama yang default min SSL. Kalau kita hari ini kita belajarnya masih HTTP. Yang Anda edit hanya yang 000 min default. Yang bawahnya yang default min SSL nggak usah kita edit. Soalnya tugas Anda nggak sampai HTTPS, hanya HTTP aja. Cara ngeditnya saya pakai editor namanya Nano. Anda nggak pakai Nano juga nggak apa-apa. Nano spasi 0 tekan tab, nanti lengkap sendiri. Enter. Ini fotonya sopo sih, kayak dukuran. Enter, jeret. Nanti muncul seperti ini. Yang Anda ganti cuma 1 baris ini. Ini jadi nerare angel. Yang Anda ganti cuma 1 baris ini. Tadi lokasinya ada di mana? var www.html/april kan? Ini biasanya ada keliru di sini. Kebalik slash, Mbak. Garis miring. April. Pak nggak tampil. Nulisnya huruf kecil. Tadi kan namanya huruf kecil. Biasanya siswa itu nggak teliti biasanya. April. Udah biarin gini aja. Kita tekan F2 untuk nyimpen. Buat apa F2? Buat nyimpen. F2 tekan Y, enter. Sekarang di restart. Apanya Pak? Ya Apache. Kan nyeting Apache ini. Init.d. Apache 2-nya. Jangan lupa restart. Enter. Kalau sudah, sekarang kita coba di klien. Kita refresh F5, reload, muat ulang, klik kanan, refresh. Kalau benar munculnya nanti seperti ini. Ya cuman ini web server Anda. Gitulah. Ini kan dari komputer sendiri, dari jaringan sendiri. Sekarang dicoba. Silakan Anda duduk di komputer Anda. Sampai akses IP Ether 1 saya. Sekarang dicoba. Ether 1 saya, sebelum Anda akses, Anda ping dulu. Ether 1 saya IP-nya IP addresses ya. Ether 1 saya itu IP-nya 172, silakan ditulis. 16 50.3. Nggak usah. 172 16 50.3. Udah ya. Sekarang saya buktikan ya. Ini kan router saya kan nyambung router situ kan ya. Oke. Di lab ini itu ada wifi namanya ruang kerja net admin kan. Ya. Sekarang saya akan coba kesampaian sebentar. Saya akan akses melalui tablet saya ini. Kita buktikan ya. Ini masuk ke video juga ya. Pertama konekkan ke wifi sini ya. Terus saya buka program untuk ngeping. Konek nggak laptop saya sama Linux saya yang ada di dalamnya VirtualBox ini. Saya buka program namanya Network Tool. Di sini. Nah, bentuk seperti ini. IP Tool ya, IP Tool. Anda nyobanya nggak pakai tablet nggak apa-apa, pakai komputer Anda buka command prompt CMD tadi loh. Bisa seperti ini. Ping, ini ada programnya ping saya klik. Nanti muncul seperti ini iklan, tutup dulu lah. Nah, muncul seperti ini ya. Di sini nanti replaynya 5 kali. Ya, saya setting 5. Saya ketik IP-nya ini, IP-nya Ether 1 saya. 172 16.50.3. Oke, seperti ini ya, perhatikan. Terus saya enter. Pastikan di sini replay, ini kan replay nih. Ya, replay. Kalau udah replay, nanti Anda bisa coba di komputer sampai. Saya buka web browser, Chrome lah. Saya buka Chrome, muncul seperti ini. Di sini saya ketik di sini. IP-nya Ether 1 saya. Berarti Anda kalau mau nyoba, berhasil nggak settingannya IKEA? Sampai ketik IP-nya Ether 1 saya. Kita lihat, hasilnya nanti seperti ini. Belum tak setting di Destinat tuh ya. Belum tak setting di Destinat, saya hanya install web server aja. Cirinya kalau belum berhasil seperti ini. 172.16.50.3. Tambah slash ya, jangan lupa. Ya. Slash enter. Nanti tampilannya seperti ini. Munculnya adalah router Anda. Ini Podokaro sampai ngakses router saya. Pak, mana webnya Pak? Kok munculnya settingan ini router? Ya belum disetting di SDNet-nya. Kalau Anda pingin Pak, saya pingin mengakses web server sampean, makanya di jaringan saya ini saya harus pakai ilmu namanya DSD-NAT atau nama lainnya adalah port forwarding. Nah, ya, caranya gini, perhatikan. Ya, habis ini selesai, ya kita doa pulang lah ya.
Di rumah nanti dilihat videonya ya. Gitu. Jangan sampai 3K3 sama 3K2 yang saya ajar ini gak mari ya. Usahakan minggu depan kalau saya bilang, Mas silakan di setting yang kemarin. Lihatnya video saya. Ya. Harapan saya per minggu ketika temu saya itu tambah materi. Bukan tambah bingung bukan, tapi tambah materi, tambah lagi. Soalnya yang kita pelajari nggak hanya ini, gitu ya. Cara setting di NAT, caranya gini, perhatikan. IP, firewall, NAT. Hari ini kita hanya NAT. Kalau Anda ditanya teman sampean pelajaran apa di lagi? NAT. Apa NAT? Ya gue baru ngono dhewe lah. Bukan donat, NAT ya. Sekarang ini kita klik add. Pak, bukan SSC NAT tapi DST. Nah, kita pilih DST NAT. Nah, ini cara settingnya. DST NAT, protokolnya Anda pilih TCP. Kenapa kok TCP? Soalnya web server kan HTTP kan TCP. Kita pilih TCP. Terus portnya 80. HTTP itu 80. Kalau HTTPS 443. 80 diketik. Hello. Ulangi lagi. Add DST NAT. Protokolnya TCP 80. Ya, beres. Kalau sudah, sekarang kita pindah ke actionnya. Ingat-ingat, general cuma ini. Actionnya Anda pilih di sini, bukan Masquerade. Ngapain baca Masquerade? Kan udah tadi. Pilih yang DST NAT. DST NAT. Addressnya Anda masukkan IP Linux Anda. IP Linux saya 192.168.70.19 IP Linux saya. Kalau Anda nggak yakin, dilihat di sini. IP A gitu aja. Ini IP Linux saya. IP Linux saya berapa Pak ya? Sesuaikan nanti di komputer sampean. Oke ya. Beres. Sekarang saya masuk lagi ke sini, ya kan? Beres. Klik apply, baru komen. Tulis di sini port besar ya. Port forwarding, port forwarding ya. Atau bahasa lainnya adalah DMZ, the military zone. Oke. Apply, oke, langsung oke juga nggak apa-apa. Anda lihat di sini geser. Kalau di sini masih 0 berarti belum diakses. Perhatikan ini. Sekarang saya akses, saya refresh Mas. Saya refresh, perhatikan ini masuk ke video, ini ada kamera. Saya refresh, seret. Perhatikan. Kalau benar itu bergerak itu Mas, angkanya itu Mas Mbak. Angka yang ini loh bergerak. Terus di sini halaman Anda lihat, ini kan not found. Not found, kita refresh. Ini ada tulisan webfig kan? Webfignya kita hapus. Kok ada webfignya? Webfignya kita hapus, hanya IP aja 3. Enter, kita lihat hasilnya. Beres ya? Yang ini loh. Udah berhasil, ini udah berhasil ini. Kalau nggak percaya, coba akses dari komputer sampean. Ini yang dimaksud dengan DST NAT. Lah ini kalau Anda disable, atau Anda salah nyeting, Anda disable ketika ujian, lali mbok salah nyeting, mbok rumari, Anda refresh meneh Mas, sepurane balik meneh rene. Loh, kok iso ya? Aku gak iso ya. Gak usah emosi, gak usah dibanting alatnya. Settingannya dicek. Oh iya lali rek. Iki aktif no dhisik, mari diaktif no. Iki refresh meneh, Amit. Ini no webfig kan, kita hapus ini lah webfig. Webfig kita hapus. Nah, cuman IP aja, enter. Muncul. Udah. Cuman gini aja. Webnya nggak usah buat, tinggal ngupload, ganti jeneng. Dari sini ada pertanyaan? Oke, hari ini udah beres NAT-nya ya. Nanti minggu depan Anda belajar NAT, nanti tak tambahin lagi yang lain ya. Oke, minta tolong sekarang di reset. Habis di reset, dimatikan komputernya, baru kita doa. Oke.